Seorang remaja berprestasi juga pendiam yang menjadikannya sasaran berandalan sekolahan. Gangguan tersebut yang mengharuskannya bertarung. Yang tadinya pendiam menjelma seperti jurik jarian, ganas mengerikan, membuat para berandalan kewalahan. Drama Korea yang berjudul One High School Heroes dirilis tahun 2025 berepisode 8, disutradarai oleh Lee Song Tae di bawah produksi WAVE yang dibintangi oleh Lee Jung Ha dan Kim Doo-won. Kita lanjut ke inti ceritanya. Siapkan kopi dan udutnya, selamat menonton. Siswa teladan juga berprestasi bernama Yu Ae-gyeom hari itu dipindahkan oleh ayahnya ke sekolahan baru. Wali kelas mengingatkan kepada Yu Ae-gyeom, sekolahan ini berbeda dengan sekolahan Yu Ae-gyeom sebelumnya. Berharap Yu Ae-gyeom mengerti. Yu Ae-gyeom pun diperkenalkan ke siswa kelas 1 yang lain. Bersamaan ada siswa yang telat bernama Kang Young-gi. Saat perkenalan sesuai sifatnya yang pendiam, Yu Ae-gyeom memperkenalkan diri secara singkat. 괜히 시비 걸거나 괴롭히지 말고 제출하도록 알았어? Choi Hong-il mengherankan Yu Ae-gyeom, siswa berprestasi bisa sekolah di sini. Yu Ae-gyeom punya kebiasaan suka memakai headset tak memperdulikan sekitar. Setelah pulang sekolah, Yu Ae-gyeom mengikuti les persiapan ujian. Bahkan setelah pulang les pun Yu Ae-gyeom ditekan oleh ayahnya untuk melanjutkan belajar di rumah. Setelah tiba di rumah, ibunya sudah menunggu, memastikan sekolahan barunya baik untuk Yu Ae-gyeom. Secara tiba-tiba Yu Ae-gyeom menanyakan apakah boleh dirinya meminum obat yang selalu diminum ibu. Ibunya pun menjawab, mengapa harus minum obat padahal tidak ada hal lain yang dilakukan Yu Ae-gyeom kecuali belajar. Seperti biasa, Yu Ae-gyeom melanjutkan belajar yang terus diawasi oleh ayahnya. Belum boleh berhenti sebelum jawabannya benar, bahkan jika salah kepala Yu Ae-gyeom ditoyor, ditekan untuk terus fokus. 다시 또 틀리네. 또 틀려. 집중 안 할래? 그렇지. Tekanan dari ayahnya membuat Yu Ae-gyeom depresi. Bahkan sebelum tidur, Yu Ae-gyeom selalu mencekik lehernya sendiri. Choi Hong-il dan Lee Jin-yu merundung siswa lain karena tidak membawakan sarapan untuknya. Yu Ae-gyeom ditekan ayahnya untuk menjadi dokter, tidak diberi kesempatan mengejar mimpinya. 야, 너 얼마 있냐? 술빚인데 이거. Walkman miliknya jatuh karena tersenggol Choi Hong-il yang sedang merundung. Yu Ae-gyeom merasakan hal yang sama saat melihat siswa yang dirundung kepalanya ditoyor. Seperti yang selalu menimpa dirinya, membuat Yu Ae-gyeom tersulut emosi berteriak. Choi Hong-il yang tak terima menyerang Yu Ae-gyeom, menghajarnya. Tidak ada yang menghentikan, bahkan hanya menjadi tontonan. 그러니까 어디라고 소리를 지르. 야, 그만해 이 새끼야 이제. 알았어, 안 때려. Sepulang sekolah, kesalahan Choi Hong-il diceritakan kepada Kim Seung-jun selaku ketua geng kelas 1. Kejadian di kelas membuat Yu Ae-gyeom tak lepas dari incaran Choi Hong-il dan temannya. Meski Yu Ae-gyeom sudah meminta maaf, mereka memalak, tak menyisakan uang saku Yu Ae-gyeom. Yu Ae-gyeom mencoba menahan diri, bersikap tenang. Meski ia dipaksa harus menuruti perintah mereka, tak ada alasan untuk menolaknya. 집에 와서 공부할 때는 핸드폰을 볼 수가. Setelah memperhatikan, Kim Seung-jun merasa Yu Ae-gyeom tak terlihat adanya ketakutan kepada Choi Hong-il. Setelah segala yang terjadi, Yu Ae-gyeom terus dituntut ayahnya untuk terus belajar tambahan tanpa diperhatikan kondisi mentalnya. Padahal Yu Ae-gyeom tambah depresi, tekanan dari rumah juga dari sekolah. Saat berangkat sekolah, ia mendapat pesan dari Choi Hong-il disuruh untuk belikan sarapan. Namun Yu Ae-gyeom mengabaikan, sebab ia juga sudah lelah menghadapi ayahnya yang terus menekan tentang lesnya. Tentu Choi Hong-il marah karena Yu Ae-gyeom tidak membawakan sarapan. Yu Ae-gyeom meminta maaf karena lupa. Namun begitu Choi Hong-il terus mengganggu, bahkan merebut headset juga Walkman milik Yu Ae-gyeom.
Dengan tatapan tajamnya, Yu Aegyo meminta Choi Hong-il untuk mengembalikan karena itu sangat penting baginya. Choi Hong-il yang kesal pun malah menendangnya. Yu Aegyo memberikan peringatan, akan tetapi hal itu membuat Choi Hong-il menjadi-jadi, bahkan menjatuhkan Walkman-nya. Tentu hal itu membuat Yu Aegyo marah tak lagi bisa menahan emosi. 내가 중요한 거라고 했지. 어? 어쩌라고? 아이씨. 다 묻어봐. Yu Aegyo yang tadinya pendiam menjadi mengerikan. Kang Yoon-gi menahan Lee Jin-yu yang mau ikut campur. Karena itu tak adil, harus 1 lawan 1. Sudah kalah juga diberikan ampun. Hal itu tidak membuat Choi Hong-il jera, malah balik mengancam. 뒷감당할 수 있겠냐? Bahkan kembali menyerang meski harus berakhir tumbang. Semua orang mengkagumi Yu Aegyo, termasuk Kang Yoon-gi. Namun Yu Aegyo tak memperdulikan. Kembali memakai headset, menenangkan diri dari kebisingan dan melanjutkan belajarnya. Saat pulang, Yoon-gi menghampiri menanyakan bagaimana cara Yu Aegyo akan menghadapi mereka besok. Karena teman-temannya tidak akan diam setelah Yu Aegyo menghajar Choi Hong-il. Namun Yu Aegyo tak memperdulikan karena ia tidak tertarik untuk bertarung. Meski begitu, ia tersenyum-senyum mengingat pertarungan tadi, sehingga tempat lesnya terlewati, yang membuat Yu Aegyo terlambat les ujian. 죄송합니다. 지금이라도 볼게요. Hal itu membuat Yu Aegyo diomeli ayahnya karena terlambat. Ibunya mencoba mengendalikan suasana dengan mengeraskan volume musik untuk melindungi Yu Aegyo dari amukan ayahnya. Selepas mandi, Yu Aegyo berhalusinasi kedatangan kakaknya yang sudah meninggal. Diketahui kakaknya lah yang mengenalkan Yu Aegyo musik. Menasihati Yu Aegyo bahwa musik yang sesungguhnya tak hanya didengarkan oleh telinga, tapi juga dirasakan oleh hati. Tak lama ayahnya datang membuat Yu Aegyo tersadar, melanjutkan belajar meski kondisi hati sedang kalut. Di keesokan harinya, Choi Hong-il kembali mengganggu meski Yu Aegyo meminta maaf soal kejadian kemarin. Tetap saja itu tidak bisa mendamaikan perselisihan. Yoon-gi melihat itu mengingatkan, mungkin Kim Seung-jun yang punya keahlian tinju akan turun gunung. Juga menasihati cara menghadapinya dengan teknik gulat, tidak berada dalam jangkauan serangannya. Benar saja, saat di toilet Kim Seung-jun mendatangi Yu Aegyo. Saat siswa lain keluar, Yoon-gi memilih berada di dalam untuk menyaksikan meski sempat bersih tegang. Yu Aegyo mencoba menjelaskan, namun malah mendapatkan bogeman. 네 친구가 먼저 대워. Bahkan disuruh berlutut. Yu Aegyo menolak berlutut, ia bersiap untuk menyerang balik. 고라. Namun tak lama wali kelas datang. Melihat bibir Yu Aegyo yang berdarah, wali kelas memarahi Kim Seung-jun, mendisiplinkan mereka, dan menyuruh Yoon-gi membawa Yu Aegyo ke UKS. 너 깡패야? 조폭이냐고. 어머니랑 아직도 연락도 안 되지. 어디 계신지는 아냐? Yoon-gi terus menggoda Yu Aegyo bahwa Yu Aegyo juga ingin menghajar balik Kim Seung-jun. Ia memberikan nasihat untuk menggunakan teknik gulat jika ingin bertarung dengan Kim Seung-jun, karena jika tidak, Yu Aegyo akan terus kena tinjuannya. Namun Yu Aegyo menyangkalnya, ia tidak tertarik untuk bertarung. Akan tetapi situasi lain cerita. Meski Yu Aegyo tak tertarik bertarung, saat mengetahui Walkman-nya diambil mereka, Yu Aegyo pun menjadi marah meminta ketemuan. Yoon-gi yang mengetahui itu mengingatkan Yu Aegyo jangan berlari, sebab itu akan menguras tenaga. Bisa saja Yu Aegyo kalah telak. Choi Hong-il sengaja mengambil Walkman-nya, karena itulah yang bisa merovokasi Yu Aegyo. Walkman tersebut sangat istimewa bagi Yu Aegyo, karena Walkman itu kenangan satu-satunya pemberian kakaknya yang sudah meninggal. Mereka berdua pun telah sampai. Choi Hong-il kesal karena Yoon-gi terus ikut campur, bahkan mengingatkan setelah ini tinggal gilirannya. Namun Yoon-gi hanya tertawa sembari meminta maaf.
Kim Seung Jun mengajaknya berduel. Jika Yu Aegeom menang, ia akan mengembalikan Walkman-nya. Namun Yu Aegeom tak tertarik bertarung. Dikarenakan Kim Seung Jun yang Hana Dul Set Sibal menghajari Yu Aegeom, yang membuat Yu Aegeom tak punya pilihan lain. 일어나. Yu Aegeom tak berdaya, dihujani pukulan membuatnya dirinya bertanya-tanya, Weh, di mana letak kurangnya? Aigo. Ia mengkoreksi kesalahannya hingga namun hal itu membuat Kim Seung Jun menggila, membuat Yu Aegeom karipuhan. Teringat nasihat Yoongi yang menyarankan untuk menggunakan teknik bergulat, ia pun menerapkannya. Namun dengan penuh berani Yu Aegeom berguling di tangga di luar saran Yoongi. 구분한 게 아닌데 미친 새끼. Membuat Yoongi sendiri terheran-heran, juga membuat Choi Hong Il dan Lee Jin Yu ketakutan melihat amarah keganasan Yu Aegeom, kos keasupan jurig. 스탑, 너 졌잖아. Yoongi sangat kagum keterampilan dan keberanian Yu Aegeom dalam bertarung. Tak lama ayahnya menghubungi, ia mendapat informasi bahwa Yu Aegeom belum ke tempat les. Yu Aegeom pun meminta bantuan Yoongi untuk bergantian pakaian. Yoongi meminjamkan pakaiannya, juga memberikan krim supaya Yu Aegeom menutupi memar-memar di wajahnya. Di sisi lain, Kim Seung Jun dan CS-nya sangat kesal atas kekalahan tadi. Ternyata mereka seperti itu di bawah pengaruh kakak kelasnya. Mereka harus segera bertindak sebelum kakak kelas 2-nya tahu soal kekalahan. Yu Aegeom telah tiba. Ayahnya sudah berada di sana sedang tantrum karena hasil tesnya jelek. Pertarungan siang tadi kebawa-bawa mimpi. Ibunya yang melihat memar pada bibirnya mengkhawatirkan Yu Aegeom. Yu Aegeom pun berbohong itu hanya luka biasa yang didapatkan saat bermain basket. Di meja makan, ayahnya kembali mengomeli Yu Aegeom tentang les ujian. Yu Aegeom mencoba mengendalikan suasana bahwa dirinya akan lebih berusaha keras lagi. 제가 더 노력할게요. 갖다 줄까? 네. 그래도 간에 끊는 거 아니다. Kim Seung Jun dihukum oleh kakak kelasnya bernama Choi Ji Hyuk karena kalah oleh Yu Aegeom. Choi Ji Hyuk menghasut betapa memalukan kekalahan itu, bukti bahwa Kim Seung Jun sangat lemah. 오늘 다 뒤지는 거야. 에라. 아! 벽돌로 대가리 한번 까면 이기는 게 싸움이야, 이 새끼야. Setelah pulang sekolah, Yu Aegeom akan pergi ke tempat les ujian. Tentu Yoongi selalu menempel karena sudah menganggap Yu Aegeom sebagai temannya, meski Yu Aegeom gugurutu. Di sisi lain, Kim Seung Jun sudah menunggu Yu Aegeom lewat, mempersiapkan rencana jahatnya. Setelah melihat Yu Aegeom, Kim Seung Jun pun beraksi membawa balok. Dari belakang, ia memukul kepala Yu Aegeom yang membuatnya pingsan. Flashback di hari kematian kakaknya yang membuat keluarga bersedih, juga membuat trauma bagi ibunya dan Yu Aegeom. Kembali ke masa kini, Yu Aegeom dibawa ke rumah sakit juga diberi perawatan. Belum pulih sepenuhnya, Yu Aegeom akan pergi ke tempat les. Tak lama ibu dan ayahnya datang. Mengetahui Yu Aegeom yang dilarikan ke rumah sakit membuat Seung Jun dan CS-nya merasa ada sedikit penyesalan karena sudah kelewat batas. Ayahnya menanyakan apa yang terjadi. Karena takut mendatangkan masalah besar bagi Yu Aegeom, Yoongi pun berbohong. Itu karena Yu Aegeom terpeleset di tangga. Hal tersebut juga sering terjadi padanya. 등수가 어떻게 되냐? 전 공부 잘 못합니다. 조심히 가요. 네. 고마웠어요. 안녕히 계세요. Ibunya menghentikan Yu Aegeom yang bersikeras akan pergi ke tempat les. Bahkan meminta maaf karena telah membuat kedua orang tuanya khawatir. 걱정시켜드려서 넌 다치면 안 돼. 아파서도 안 되고. Kejadian tersebut membuat ibunya terguncang. Trauma akan di hari kematian putra sulungnya
membuatnya sesak napas. Tak lama Kim Seung Jun menghampiri memastikan keadaannya baik-baik saja. Melihat seragamnya yang sama, mengira Kim Seung Jun temannya Yu Ae-gyeom yang datang untuk menjenguk. Kim Seung Jun sangat merasa lega setelah mengetahui Yu Ae-gyeom baik-baik saja. Cederanya tak serius. 많이 다치진 않았어. Sadar bahwa itu ibunya membuat Kim Seung Jun tak bisa berkata-kata. Terlebih saat ibunya Yu Ae-gyeom perhatian karena melihat luka di wajah Kim Seung Jun. 남자애들은 이렇게 자주 다치니? 죄송합니다. 아우